Setelah transaksi selesai, Jinwo pun keluar dari toko serba dan mengecek pesan yang masuk ke handphonenya. Walaupun dia masih sedikit bingung, tanpa berpipu dia langsung kembali ke toko serba, berbelanja lebih banyak, dan dia pun membayar dengan handphone pintarnya, dan total belanjanya cukup banyak sampai 100.000 won. Si cewek pun langsung menghampiri Jinwo dan langsung nonggeng. Jinwo pun kaget dan merasa bingung kenapa dia melakukan itu, karena Jinwo yang masih terdiam. Si cewek pun menyuruh Jinwo cepat menyelesaikan proses pembayaran, dan tiba-tiba ada pelanggan masuk. Jinwo yang merasa kacau dan panik, dia pun langsung berlari keluar toko dengan terburu-buru. Dan dalam pikiran Jinwo, ini adalah tindakan tercela, namanya juga cowok polos. Dan sesaat kemudian dia pun ditelepon polisi. Jinwo langsung kaget dan ketakutan bahwa si polisi mendapatkan laporan dari toko serba yang barusan dia kunjungi untuk berbelanja, bahwa Jinwo melakukan pencurian, dan Jinwo pun berjanji akan datang ke kantor polisi setelah kelas selesai. Setelah itu Jinwo pun duduk terdiam sambil melamun dan berpikir apakah dunia ini telah berubah. Tanpa ia sadari, bahkan dia pun menganggap ini adalah prank. Tiba-tiba dihampiri oleh gadis cantik namanya Hana. Hana pun bertanya, apakah kamu sedang merasa frustasi, Jinwo? Hana yang setahun lebih tua dari Jinwo pun bertanya, apakah itu HP yang dibicarakan Jinso? Jinwo pun merasa pertanyaan Hana hanya untuk mengolok-oloknya. Walaupun Hana adalah salah satu dewi di kampus, walaupun dia seorang dewi di kampusnya, ia tak sungkan berbicara dengan Jinwo yang seorang pecundang, cupu, dan kurang bergaul. Bahkan Hana malah bertanya apakah Jinwo tidak ada acara setelah selesai kelas. Wah, tanda-tanda lampu hijau nih dalam hati Jinwo. Wah, si cupu Jinwo ini malah menang banyak. Nih si Jinwo malah gagal fokus melihat boba Hana yang tumbeh-tumbeh, dan ternyata Hana mengajak makan Jinwo bersama pacarnya. Tapi sayangnya bukan Hana sebenarnya yang mengajak Jinwo untuk makan bersama, melainkan bersama pacarnya juga. Tapi Jinwo pun menolak ajakan tersebut, dan Hana pun kaget, kenapa kamu menolak ajakanku, ucapnya. Padahal kamu bukan orang yang sibuk, malah sekarang bisa sesibuk itu. Lantas Jinwo pun menjelaskan bahwa ia harus ke kantor polisi setelah selesai kelas. Hana pun bertanya, kenapa kamu kantor polisi, ada masalah apa? Jinwo pun langsung menjawab pertanyaan itu bahwa dia telah mencuri hati Hana. Ya, sedikit menggombal gitulah. Hana pun langsung tertawa terbahak-bahak mendengar candaan Jinwo. Walaupun Jinwo cukup buruk dalam bercanda, tapi Hana menghargai hal itu. Benar-benar seorang idaman dalam hati Jinwo. Hana pun menyemangati dan berdoa semoga baik-baik saja dalam urusannya di kantor polisi. Dan Hana pun berjanji akan mentraktir dia di lain waktu. Sesaat kemudian kita diperlihatkan pemandangan Jinwo yang berada di toko serba. Jinwo pun meminta maaf kepada pemilik toko serba ditemani Pak Polisi. Setelah Jinwo menjelaskan semua situasinya kepada Pak Polisi, sang pemilik toko pun sambil menunjukkan rekaman CCTV-nya kepada Pak Polisi sambil memarahi Jinwo. Tapi dia dalam pikiran dia masih tidak habis pikir, sebuah pembayaran pembelanjaan yang membayarkan bukan dengan uang, melainkan dengan hal lain. Sebuah transaksi pembayaran biologis. Di dalam CCTV terlihat sang kasir mendatanginya langsung dan melepak CD-nya tanpa ragu dan langsung nonggeng tanpa ada keraguan. Pemilik toko dan polisi pun menjelaskan bahwa hal ini adalah hal umum, dan ini adalah merupakan transaksi ataupun pembayaran, dan hal ini tidak ada yang salah. Pak Polisi pun menjelaskan seperti itu. Walaupun Jinwo sudah diberitahu oleh pemilik toko dan polisi dan diberitahu diterangkan, tapi Jinwo masih tetap bingung dengan yang dialami dan yang dia lihat sekarang.
karena menurut Jinwo ini bukanlah hal yang wajar baginya. Sang polisi pun menerangkan bahwa setelah transaksi dikonfirmasi, Anda harus menyelesaikan pembayaran, bukan malah melarikan diri, dan itu menjadikan sebuah kesalahan ataupun tujuan pencurian, terang polisi. Dalam pikiran Jinwo pun terpikir walaupun menurut Jinwo bukanlah hal yang benar, tapi bahwa pandangan orang-orang dia sedang melakukan pembayaran dengan normal, toh itu bukanlah sebuah masalah. Setelah itu Jinwo pun meminta maaf kepada pemilik toko. Dia pun meninggalkan toko walaupun dalam pikirannya masih merasa aneh dan janggal. Sesaat kemudian setelah Jinwo sampai di rumah, Jinwo pun mencari buku petunjuk tentang handphone pintarnya itu. Tentang handphone barunya dia pun berusaha dengan susah payah menerjemahkan dengan komputer karena bahasa yang tidak ia pahami. Setelah membaca semua panduannya, ia pun terkejut bahwa sistem pembayarannya itu sungguh-sungguh aneh sekali. Cara sistem penggunaannya adalah sistem biologis, bukan membayar dengan uang, melainkan menggunakan SPM, sang pemilik handphone itu sendiri, dan setiap transaksi dia akan mendapatkan poin keuntungan. Keuntungannya adalah dia bisa membuka fitur-fitur baru yang disediakan oleh handphone tersebut. Di hari berikutnya dia pun membuka notif di ponselnya dan di pesan ada masuk dia pemberitahuan nama penjual dan umurnya. Di pesan tersebut dia pun diberitahu bahwa akan ada konsekuensi jika dia tidak melakukan pembayaran dengan benar. Setelah membaca semua, ia pun mengerti apapun yang dia beli dia bisa membayar dengan handphone pintarnya tersebut. Alih-alih bukan menggunakan uang tapi bertukar dengan kebutuhan biologis SPM, dan dia pun jadi semangat untuk berbelanja. Bukan hanya semangat, dia malah sama sekali tidak peduli dengan berapa harga yang harus dikeluarkan. Dia pun langsung masuk ke dalam toko serba sebelum dia berbelanja. Ia pun menatap sang kasir yang begitu cantik jelita, dan dia sudah tahu namanya tanpa harus diberitahu ataupun bertanya kepada sang kasir. Ya tentu saja lewat pesan tadi pagi yang dia terima, namanya Soyung, umur 20 tahun. Setelah itu dia pun langsung berbelanja. Ia pun tanpa ragu membayar dengan ponsel pintarnya dan totalnya 36.000 won. Nggak tahu tuh jumlahnya berapa kalau rupiah. Setelah itu dia pun langsung ditarik ke dalam kasir oleh Soyung. Dalam pikirnya apa yang akan dia lakukan dengan pembayaran sejumlah itu tanpa basa-basi dan tanpa keraguan, Soyung langsung jongkok di depan Jinwo. Apa yang dia lakukan kamu akan tahu. Dengan pelan Soyung memberikan pelayanan terbaik sebagai kasir cantik di toko serba itu, dan ekspresi wajah Jinwo memerah. Wajahnya pun menunjukkan seperti suatu kesenangan tersendiri. Wajah Jinwo memerah tanda pembayaran belanja sedang dilakukan, yaitu pembayaran dengan SPG yang cukup. Sekian dari ini ya guys, nantikan di video selanjutnya. Mohon maaf kalau penyampaiannya masih kaku ataupun kurang nyaman didengar. Semoga kalian terhibur. Jadi jika ada rekomendasi, request atau kritik, saran, silahkan tulis di kolom komentar ya guys. Terima kasih. See you di next video.